Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bertemu lagi dengan saya, adik-adik, Pak Zulfikar di kelas Rekayasa Wilayah Pesisir pekan ke-12 mengenai materi oceanografi estuari. Hari ini agak sedikit beda modelnya karena saya memilih untuk mengunggah video di YouTube saja. Tapi ingat, tetap jangan lupa kirimkan catatan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga jangan lupa nanti akan ada tugas dan kuis seperti biasanya. Nah, di hari ini materi kita seperti yang tadi saya sudah bilang adalah mengenai materi oceanografi estuari yang sebetulnya merupakan lanjutan atau gandengan dengan oceanografi pesisir yang kemarin sudah saya jelaskan juga. Nah, di oceanografi estuari ini materinya sudah saya unggah di e-learning kita dan juga sudah saya unggah di materi grup WhatsApp ya. Jadi itulah yang akan saya jelaskan. Nanti akan juga saya masukkan tugas dan juga kuisnya serta absennya. Seperti biasanya adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita coba masuk ke materinya langsung. Yang pertama ingin saya bahas adalah 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sih karakteristik di pesisir itu secara oceanografi. Nah, ternyata pesisir itu seperti yang dari awal selalu disampaikan oleh Pak Eka adalah sebuah pertemuan antara darat dengan laut, alias pertemuan antara air darat dengan daratan dengan lautan, ataupun daerah-daerah di pertemuan yang masih terpengaruh oleh laut maupun terpengaruh oleh darat. Alias kalau darat ya berarti yang masih terpengaruh oleh laut, kalau laut ya berarti masih terpengaruh oleh darat. Itu adalah definisi dari pesisir. Nah, beberapa pekan yang lalu juga saya juga sudah jelaskan mengenai DAS atau daerah aliran sungai. Dan kalian juga pasti masih ingat bahwa sungai itu pasti mengalir dari hulu ke hilir. Dan di area hilirnya itu pasti berujung pada sebuah badan air yang lain. Jadi tidak mungkin sungai itu tiba-tiba habis gitu, tidak mungkin ya, alias tidak berujung tidak mungkin, sungai pasti ada ujungnya. Nah, salah satu jenis dari ujung sungai itu namanya adalah estuari tersebut, adik-adik sekalian. Maka itu kenapa hari ini kita akan belajar mengenai estuari, yaitu di karakteristik oceanografi estuari. Pertama-tama yang harus kita jelaskan adalah apa sih estuari itu? Estuari itu, kalau menurut Wikipedia, adik-adik sekalian, adalah sebuah badan air di wilayah pesisir. Ini yang penting ya. Jadi estuari itu lokasinya pasti ada pada wilayah pesisir, tidak mungkin ada di lokasi yang lain. Dia pasti ada di wilayah pesisir. Dan estuari merupakan sebuah badan air. Jadi ingat, estuari itu sebuah badan air gitu ya, yang ada di wilayah pesisir, yang mana karakteristik utamanya dia merupakan sebuah ujung atau sebuah apa namanya ending atau akhir dari sebuah sungai. Jadi artinya apa? Let's say ketika kita punya sebuah pesisir begini ya, pesisirnya gini, lalu ada sebuah sungai begini ya. Nah, ada sungai begini, berarti estuari itu mananya? Estuari adalah sebuah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir. Nah, ini sudah benar di wilayah pesisir ya. Ini yang warna hijau, ini adalah estuari. Mengapa ini bisa disebut estuari? Karena dia teraliri oleh aliran dari sebuah sungai. Sungai bisa jadi lebih dari satu. Nanti akan diberikan beberapa contoh estuari-estuari yang ternyata sungai yang masuk tuh lebih dari satu. Dan yang lebih penting, yang juga penting adalah dia harus terhubung bebas dengan lautan terbuka. Artinya apa? Setelah dia mendapatkan air dari sungai ini, maka dia harus di bawahnya itu ada laut terbuka, ada lautnya begini.
Nah, kalau ternyata tidak ada lautnya, alias dia sebuah badan air yang merupakan ujung dari sebuah sungai dan bukan di pesisir, maka nama dia bukan estuari. Kalau ternyata dia badan air yang merupakan ujung sebuah sungai, tapi lokasinya tidak di pesisir dan tidak terhubung bebas dengan laut terbuka, maka namanya itu bukan estuari, tapi adalah danau. Karena jelas kalau danau kan biasanya tidak ada di wilayah pesisir. Jadi estuari itu hanya ada di wilayah pesisir saja, pasti. Dan merupakan sebuah ujung dari sungai. Atau bisa dikatakan dalam tanda kata lain adalah sebuah muara dari sungainya. Atau hilir atau ujung dari sebuah sungai. Nah, ujung dari sebuah sungai yang ketemu sama laut dan berada di pesisir itu namanya adalah estuari. Nah, kebanyakan atau hampir seluruh muara sungai ke laut itu membentuk estuari, pasti. Karena kalau sungai ujungnya ke laut, kan ketemunya pasti di pesisir. Sehingga definisi estuarinya udah dapet tuh. Di wilayah pesisir iya, dia merupakan badan air iya, dan terhubung bebas dengan laut terbuka. Jadi mayoritas dari sungai ujungnya pasti ke laut. Yang mana namanya ujungnya ini namanya adalah estuari. Tapi tidak semua sungai ujungnya ke laut yang membentuk estuari. Bisa jadi bentuknya ujungnya ke danau, waduk, atau sungai yang lebih besar. Karena ingat kalau kemarin kan saya bilang ada tributary river atau sungai tributari gitu ya, yang merupakan sungai feeder atau sungai pengumpan kepada sungai yang lain. Nah, biasanya berarti artinya apa? Estuari ini merupakan ujung dari sungai-sungai besar yang berujung atau bermuara di sebuah lautan, di sebuah lokasi pesisir. Nah, tambahan lagi menurut IHO, kalau ada yang tidak tahu IHO itu apa, IHO itu singkatannya adalah ini, adik-adik sekalian, maaf ya ini, apa namanya, IHO adalah International Hydrographic Organization, alias organisasi hidrografi internasional. Dalam hal ini adalah sebuah organisasi yang mengatur mengenai hidrografi, baik itu pengukurannya, definisi-definisinya, maupun visualisasi dari data hidrografi tersebut. Apa sih hidrografi? Hidrografi adalah bidang ilmu di geomatika yang menjelaskan dan juga membahas mengenai bagaimana mengukur di laut, baik itu mengukur posisi maupun mengukur kedalaman di lautannya. IHO menyebutkan bahwa air estuari itu merupakan air pasang di mulut sungai, yang mana merupakan lokasi air laut bercampur dengan air tawar dari sungai. Sehingga estuari berarti gimana airnya? Bisa jadi estuari airnya adalah payau, atau bisa jadi estuari itu sangat jelas perbedaannya. Di sini air tawar dari sungai dengan densitas yang lebih rendah gitu ya, tiba-tiba sebelahnya langsung ada air laut yang mana densitasnya besar. Artinya estuari merupakan transisi. Kalau dalam kata lain, estuari merupakan transisi atau pergeseran dan perubahan dari ekosistem sungai menuju ke ekosistem laut, yang mana dia berujung kepada menjadi sebuah ekosistem yang baru. Nah, itulah kenapa di slide kedua ini saya sampaikan bahwa estuari merupakan suatu zona transisi, karena kan ada lingkungan sungai dan lingkungan laut. Nah, estuari ini akhirnya membentuk sebuah lingkungan baru lagi gitu. Jadi tidak persis seperti lingkungan sungai dan juga tidak persis seperti lingkungan laut, tapi membentuk sesuatu yang baru. Nah, tapi lingkungan baru yang ada di estuari ini tetap pasti dipengaruhi oleh karakter sungainya dan juga karakter dari lautnya. Jadi karakter estuari ini seperti apa betul-betul tergantung dengan sungainya seperti apa dan lautnya seperti apa. Sungainya maksudnya adalah berapa besarnya, debitnya sekian, dan sedimentasi jenis apa yang dibawa dan besarnya berapa. Maupun oleh karakter lautan, bisa jadi mulai punya pasang surut yang kecil, atau pasang surutnya ternyata diurnal, atau tunggang pasutnya ternyata tidak terlalu besar,
pola gelombangnya seperti apa, salinitasnya seperti apa, dan arus lautnya seperti apa. Yang kemarin sudah saya jelaskan semuanya gitu ya oleh karakter pesisirnya ini. Artinya estuari ini akan memiliki banyak jenis-jenis gitu ya. Karena ingat terpengaruh oleh dua hal, terpengaruh oleh terpengaruh oleh sungai dan juga terpengaruh oleh laut. Itulah yang namanya lingkungan yang ada di estuari. Nah, dan estuari ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi estuari kan transisi tuh, perpindahan ya antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut. Nah, akhirnya efeknya apa? Ekosistemnya bisa jadi gabungan ekosistem laut dan ekosistem sungai. Yang mana ekosistemnya jadi sebuah ekosistem baru dan bisa menjadi sebuah hotpot atau melting pot ataupun menjadi sebuah tempat yang sangat subur karena nutrisinya dari banyak tempat, tidak hanya dari sungai saja tapi juga nutrisi dari lautan. Sehingga hewan-hewan yang membutuhkan nutrisi dari lautan bisa hidup di estuari, hewan-hewan yang membutuhkan nutrisi dari sungai juga bisa hidup di estuari. Alias menyebabkan estuari ini sebagai salah satu habitat alami yang paling produktif di dunia. Jadi kalau Anda mungkin nanti nemu muara dan beberapa muara-muara sungai di dekat rumah Anda gitu ya, atau sedang sedang meneliti atau mengukur di sebuah tempat, Anda bisa perhatikan bahwa biasanya di area estuari itu banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan di situ. Bisa jadi tambak, bisa jadi pemancingan ikan atau bisa jadi wisata. Nah, ini adalah contoh-contohnya saja. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari estuari. Ini adalah Sungai Nith ya. Sungai Nith itu adalah sebuah sungai yang ada di Skotlandia. Skotlandia adalah salah satu negara di dalam negara United Kingdom atau Britania Raya ya. Great Britain ya, and Northern Ireland. Nah, di Sungai Nith ini sudah jelas terlihat bahwa kalau Anda bisa lihat semuanya adik-adik sekalian, kalau kita bisa bilang ini adalah pesisir. Ini pesisir ya. Bisa Anda bilang ini semua ini adalah buah pesisir. Nah, area ini adalah area pesisir. Atau mungkin kalau ada orang yang bilang pesisirnya nggak di situ, Pak. Pesisirnya itu malah di sini harusnya. Begini. Nah, bisa Anda definisikan seperti itu gitu ya. Nah, sesuai dengan definisi dari estuari itu pasti merupakan sebuah apa? Sebuah ujung atau sebuah muara aliran sungai yang ada dari hulu. Ini sungai ya, ini Sungai Nithnya di sini. Ini adalah Sungai Nithnya. Nah, ini jalan ke sini dan dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan ekosistem atau bertemu dengan air asin yang ada di laut. Ini laut ya. Sehingga kalau Anda tanya, berarti mana Pak estuarinya? Estuarinya berarti bisa dibilang ada di mana? Ada di area sini. Di sini nih estuarinya. Nah, kalau di gambar estuarinya berarti bisa dibilang di sekitar sini. Nah, yang warna merah ini adalah estuari. Nah, estuari ini, Sungai Nith ini bisa kalau Anda lihat, itu betul-betul terpengaruh oleh pengaruh tidak hanya dari si sungai, tapi terpengaruh juga dari si lautannya. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya sedimentasi yang terbentuk di sini, kalau Anda bisa lihat nih, ini sedimentasi-sedimentasi. Nah, sedimen-sedimen ini adalah sedimen yang terbawa dari si sungainya ini. Jadi ekosistem yang ada di sini betul-betul terpengaruh dengan karakteristik dari si Sungai Nithnya itu sendiri ditambah dengan ekosistem dari lautnya atau karakteristik dari lautnya. Bisa jadi di area sini kenapa kok tertahan di sini ya? Karena ada batimetri yang rendah yang memungkinkan dia untuk membuat lumpur atau sedimen yang terbawa dari si
sungai Nil itu untuk tersuspend atau terjaga di area sini sehingga membentuk sebuah delta istilahnya. Nih, yang warna merah ini ya, tadi sudah saya jelaskan itu adalah lokasi estuarinya. Dan bisa jadi karena arus di sini tidak seberapa deras, pasut juga tidak seberapa tinggi tunggangnya, dan juga ternyata gelombangnya juga tidak seberapa besar, menyebabkan sedimen yang datang dari si sungai Nil itu tidak segera terbawa ke laut atau tidak segera terdissolve di laut, tapi tertahan di area pesisirnya sehingga membuat sebuah lumpur yang tinggal di situ yang lama-lama karena lumpurnya sudah suspend lama sekali akhirnya menjadi sebuah lumpur yang solid dan sampai menjadi sebuah delta. Ini adalah salah satu contoh dari estuari ya. Ini estuari Sungai Nil yang jelas-jelas terpengaruh oleh karakteristik Sungai Nil yang banyak sedimennya dan karakteristik dari lautnya yang arus, gelombang, dan pasang surutnya kondisinya memungkinkan untuk adanya sebuah delta atau suspended solid di situ atau alias sedimennya itu tertahan di situ, tidak segera terbawa ke laut. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, ini juga sama. Ini adalah sebuah estuari Sungai Rio de la Plata, sungai yang sangat terkenal di Amerika Selatan gitu ya. Dan ini merupakan perbatasan dari Uruguay dan Argentina. Kalau Anda bisa lihat sama-sama adik-adik sekalian, pesisirnya adalah daerah sini nih. Nah, kalau Anda bisa bilang pesisirnya di daerah sini nih. Nah, ini pesisirnya. Sedangkan Sungai Rio de la Plata-nya itu ternyata berada di daerah-daerah sini nih. Ini. Begini sungainya. Nah, akhirnya ingat definisi dari apa namanya? Estuari itu apa? Sebuah badan air. Nah, ini kan badan air ya. Setengah terbuka atau setengah tertutup yang merupakan pertemuan antara laut dengan sungai yang menjadi ujung aliran atau muara dari satu atau lebih sungai. Itu adalah definisi dari estuari kan tadi sudah saya jelaskan. Dan ingat karakteristik dari si estuari di Rio de la Plata ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari si lautnya dan juga karakteristik dari si sungainya. Kalau Anda lihat yang paling jelas adalah apa? Anda bisa lihat di sini kalau di daerah sini itu sedimennya sangat pekat ya kalau Anda lihat ya dibandingkan dengan yang laut di depannya. Berarti artinya apa? Estuari ini cenderung menjaga sedimennya tidak pergi kemana-mana alias karena dari sungai itu membawa banyak sedimen, akhirnya ujung di sininya ternyata memang banyak sedimen. Tapi karena lagi-lagi persis seperti Sungai Nil, kondisi arus, kondisi pasut, kondisi gelombang dan batimetri di pesisir pantai di dekat estuari ini memungkinkan sedimen itu tetap berada di situ, tidak pindah kemana-mana, alias tidak segera ke dissolve ke laut lepas. Apa persamaannya dengan yang Sungai Nil? Sama-sama adanya manifestasi dari sedimen yang berasal dari si sungainya ini di area estuarinya. Sama-sama ada gitu ya. Cuman kalau Anda lihat lumayan beda adik-adik sekalian. Kalau yang di Sungai Nil, sedimennya seperti apa? Sedimennya bisa dikatakan ini merupakan sebuah sedimen yang bisa dibilang adalah sebuah pasir-pasir halus, yang mana pasir-pasir halus ini nanti lama-lama akan membentuk sebuah delta alias bisa dipijak ataupun menjadi sebuah sebuah sedimen yang betul-betul solid kalau Anda bisa lihat nih. Sedangkan kalau yang di Rio de la Plata ini memang ada sedimennya, tapi sedimennya tidak sampai muncul ke permukaan, alias dia hanya membuat air itu menjadi seperti keruh. Berarti apa? Berarti kalau materi sebelumnya di oceanografi pesisir sudah saya jelaskan bahwa ada 3 jenis sedimen ya. Sedimen yang masih terbawa, sedimen yang mulai turun ke bawah, dan terakhir adalah sedimen yang sudah keras yang ada di bawah. Kalau di Sungai Nil, ini sudah menjadi sedimen yang keras di bawah, karena saking banyaknya akhirnya sampai ke atas. Tapi kalau sedimen yang di Rio de la Plata, ini bentuknya adalah sedimen yang masih melayang di tengah dan memperkeruh adanya
memperkeruh dari si air sungai tersebut. Itu adik-adik sekalian. Nah, ini salah satu contoh juga. Lihat bedanya ya. Di Rio de la Plata, estuari Sungai Rio de la Plata dan Sungai Nith, sedimentasi lumayan besar sehingga membuat dia memiliki karakteristik yaitu sedimennya tersimpan. Kalau Anda lihat ya. Di Sungai Nith ada, di sini tidak kelihatan sepertinya kursor saya. Sungai Nith ada, di Rio de la Plata juga ada. Tapi kalau Anda lihat ke Sungai Amazon, sangat berbeda adik-adik sekalian. Kita coba analisis di Sungai Amazon lagi nih. Estuarinya, pesisirnya mana? Pesisirnya pasti yang ini ya. Nah, kalau Anda lihat pesisirnya ya bisa dibilang ini. Nah, ini. Sehingga karena ada sungai Amazon ya, Amazon. Di Sungai Amazon nih, begini sungainya. Ternyata juga lewat ke sini juga. Sorry, warna hijau tidak terlihat. Biru lah, biru. Nah, begini. Dan juga begini gitu ya. Nah, akhirnya apa? Sungai ini akhirnya membuat dan membentuk sebuah hal yang namanya estuari. Ingat tadi definisi estuari adalah sebuah badan air setengah terbuka ataupun setengah tertutup yang berhubungan yang merupakan ujung dari sebuah sungai atau dialiri dari sebuah atau lebih sungai yang berbatasan langsung dengan laut lepas atau dengan air asin dari si laut tersebut. Sehingga kalau bisa dibilang estuarinya yang mana Pak kalau begitu yang ini? Estuarinya jelas adalah yang sini ya. Nah, mungkin ada orang bilang ini debatable nih estuarinya yang mana. Tapi estuarinya pada dasarnya merupakan pertemuan antara si air laut dengan si air tawar. Kalau ternyata di area sini sudah tidak seberapa tawar, tapi tidak seberapa asin seperti ini, maka daerah ini merupakan daerah estuari. Dan beda yang bikin beda banget dengan estuari Sungai Rio de la Plata ataupun estuari Sungai Nith, estuari Sungai Amazon itu sedimennya tidak seberapa banyak adik-adik sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak adanya manifestasi sedimen yang ada di area estuarinya. Bisa dibuktikan dengan apa? Dengan birunya warna dari si Sungai Amazon itu sendiri, alias dia cenderung tidak membawa sedimen. Pasti ada sedimen, tapi karena kondisi laut yang ada di pesisir ini tuh mendukung untuk segera berpindah atau segera ke dissolve sedimennya, dan ternyata sedimen juga tidak banyak, sehingga yang ada di sini manifestasinya bukanlah sedimen, tapi manifestasinya adalah ada namanya bitung ya kalau tidak salah namanya ya. Beting ya. Beting yang mana beting ini itu akhirnya membentuk seperti pulau-pulau kecil yang ada di tengah ini. Nah, apa sih beting itu? Nah, nanti akan saya jelaskan di beberapa slide di depan. Nah, ini ada semacam kayak beting-beting begitu ya. Nah, ini adalah salah satu jenis yang berbeda. Kelihatan bedanya ya, kalau ini membentuk sedimen yang terlihat di atas gitu ya. Ini namanya beting, nanti akan dijelaskan juga ada beberapa jenis beting. Kalau ini tidak sampai keluar di atas permukaan, tapi dia hanya membuat keruh dari si air sungainya itu sendiri. Sedangkan yang di Sungai Amazon itu juga membentuk sebuah estuari, tapi beting yang terbentuk bukan beting atau bukan sebuah manifestasi dari sedimennya, karena cenderung Amazon itu sedimentasinya lebih kecil daripada Sungai Rio de la Plata ataupun Sungai Nith di Skotlandia tersebut. Nah, kalau kita bagi estuari berdasarkan morfologi gitu ya, yang pertama adalah lembah estuari yang merupakan sebuah lembah sungai yang tenggelam. Artinya lembah sungai yang tenggelam itu apa sih? Lembah sungai yang tenggelam itu adalah sebuah area yang dulunya sebenarnya itu adalah daratan gitu ya. Nah, sebuah area yang sebenarnya dulu itu daratan yang lumayan datar dan juga merupakan sebuah pesisir. Jadi pantai lah bisa dibilang atau pesisir. Dia bukan estuari tuh, alias si sungainya itu
tidak memang terbawa ke situ, tapi tidak semuanya menjadi sebuah estuari, alias tahu ya definisi lembah sungai adalah watershed seperti yang kemarin saya jelaskan. Nah, dulu watershed ini adalah sebenarnya sebuah daratan gitu ya. Nah, daratan ini ternyata mulai tenggelam atau kelelep oleh air sehingga karena ada apa? Ada es yang mulai mencair dan permukaan laut itu mulai naik sehingga muara-muara sungai purba yang dulunya mungkin muaranya itu let's say zaman dulu gitu ya. Ini ada pesisir gitu. Nah, dulu apa namanya? Estuarinya itu kecil seperti ini gitu ya. Ini adalah pesisir, ini daratan, daratan semuanya gitu ya. Nah, tapi karena adanya pencairan es, naiknya permukaan laut dan penurunan tanah atau land subsidence yang terjadi pada area pesisir ini, saya coba beri gambar yang lain, ternyata mulai tenggelam. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semakin besar. Artinya apa? Berarti estuarinya menjadi semakin besar begini adik-adik sekalian. Begini. Nah, sehingga yang dulunya itu area ini, kalau Anda bisa lihat area sini, ini area ini dulunya adalah sebuah daratan gitu ya. Tapi kalau sekarang area yang warna hijau yang ini, itu sudah betul-betul menjadi pertemuan atau menjadi estuarinya, tenggelam oleh si airnya, membentuk sebuah badan air. Padahal kalau dulu zaman purba gitu ya, kalau Anda lihat, saya hapus. Kalau di zaman purba Anda bisa lihat bahwa sebenarnya yang menjadi estuari itu cuma daerah kuning ini saja. Tapi karena adanya apa namanya penurunan uh, ketinggian tanah gara-gara land subsidence dan juga gara-gara permukaan air laut yang naik menyebabkan daerah-daerah di sekitarnya, kalau saya bisa kasih gambar yang di sini gitu ya, dan juga di sini, dan juga yang kuning juga jelas gitu ya, ini menjadi bagian dari estuari yang baru tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jenis-jenis ini tuh biasanya terjadi di sebuah muara sungai yang pesisirnya lebar, artinya pesisirnya itu panjang sekali gitu ya. Dan dulunya sebenarnya estuarinya itu sempit sebenarnya. Lainnya itu daratan gitu, lembah sungai, watershed biasa gitu. Tapi karena penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, akhirnya yang di pesisir itu mulai tenggelam dan sekarang menjadi estuari. Artinya, akhirnya jadi apa? Akhirnya dari sungai itu terlihat sempit, tapi nanti lama-lama kalau udah mengarah ke laut akan semakin melebar dan semakin mendalam. Itulah kenapa kalau Anda lihat dari gambarnya, saya coba ulangi gambarnya ya. Saya ulangi. Nah, saya ulangi gambarnya. Dulu itu seperti apa? Dulu itu bentuknya adalah seperti ini adik-adik sekalian. Saya ulangi ya, gambarnya itu dulu seperti ini nih. Nah, gini ya. Gara-gara naiknya permukaan air laut, akhirnya berubah permukaan tanahnya menjadi seperti ini. Nah, sehingga dari sungai ini sempit gitu. Tapi semakin berujung ke laut, dia semakin besar atau semakin lebar dan mendalam. Jadinya estuarinya mana? Yang ini. Padahal dulunya estuarinya hanya yang kecil ini, yang warna merah ini. Gitu. Itu adalah salah satu jenis estuari berdasarkan morfologi, yaitu lembah sungai yang tenggelam. Nah, rasio lebarnya biasanya adalah rasio lebar perairan terhadap dalamnya itu termasuk besar. Artinya apa? Ketika kita punya lebar perairan 5 meter, lalu kedalamannya itu 30 meter, berarti rasionya adalah 1/6. Gitu ya. Nah, alias ketika kalau misal semakin dalam, tapi lebarnya semakin kecil, maka rasionya itu termasuk dianggap besar rasionya gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah Sungai Hudson di Amerika Serikat, tempat dulu ada pendaratan
darurat pesawat ya. Kalau Anda pernah nonton film, judulnya adalah film berjudul Sally ya. Bisa Anda lihat, yang main adalah Tom Hanks. Kalau sudah pernah nonton. Nah, ini adalah salah satu contoh sungai estuari dari Sungai Hudson. Sebenarnya Sungai Hudson itu ada ini saja. Nah, dan dulunya gitu ya, adik-adik sekalian, sebetulnya area sini nih gitu ya, area begini gini, area sini gitu. Ini adalah sebuah pesisir gitu atau daratan, alias Sungai Hudson-nya itu bermuaranya di sini gini. Nah, Sungai Hudson-nya itu muaranya begini sebenarnya. Tapi gara-gara naiknya permukaan air laut, area-area sini mulai tenggelam. Saya kasih warna yang lain. Area-area yang di sini tuh mulai tenggelam gitu ya, mulai tenggelam. Akhirnya membentuk estuari Hudson River yang sekarang dari yang kecil gitu ya, lalu dia mulai melebar begini ya kan. Ini kan bisa dikatakan estuarinya dari yang kecil bisa mulai melebar sampai membentuk sebuah pulau nih. Ini ada Newark Bay di sini, lalu ada pulau kecil di sini. Sungai Hudson ini adalah Manhattan ya, kalau Anda ini di New York ya. Ini ada Upper New York Bay di sini, Lower New York Bay, Jamaica Bay, dan Atlantic Ocean. Di sini adalah bandara, kalau tidak salah LaGuardia di New York, bandara yang lumayan jelek katanya. Nah, dulu mendarat daruratnya, ingat saya, somewhere along here, si Sally itu. Nah, ini pada dasarnya dulu itu ya kecil ini gitu ya, estuarinya. Tapi gara-gara permukaan laut naik, akhirnya jadi seperti itu. Itu yang saya maksudkan dengan estuari sungai yang tenggelam. Nah, yang kedua selanjutnya adalah estuari yang namanya adalah laguna. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah lagoon. Jadi kalau ini laguna itu bahasa Inggrisnya adalah lagoon. Lagoon ini memang agak sedikit unik. Kenapa? Karena dia biasanya di sekitaran air-air air-air asin, dia merupakan sebuah daerah yang airnya tawar sendiri. Karena memang laguna ini agak sedikit berbeda dengan yang lain karena dia itu hampir terisolasi karena adanya sebuah penghalang atau beting penghalang di arah laut gitu ya. Alias estuari ini itu mempunyai sebuah keunikan, dia itu seperti terhalangi yang menyebabkan pencampuran antara air tawar ataupun lingkungan yang ada di sungai dengan lingkungan yang ada di laut itu pencampurannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena apa? Karena laguna ini terhubung dengan laut terbuka, itu hanya celah-celah yang sempit saja sehingga peluang untuk mereka berbaur dan menyatu itu sangat-sangat jarang. Nah, tipe ini biasanya terbentuk di wilayah yang pantainya landai, tepi benua yang stabil secara tektonik, dan yang ombaknya tidak terlalu besar. Nah, kalau kita sebelum bicara beting-betingnya apa saja, kita kasih contohnya. Nah, ini adalah contoh dari lagoon atau laguna dari Mississippi Bay di USA, di bagian South USA gitu ya. Kalau Anda bisa lihat, ini adalah bentuk-bentuk beting ya, atau penghalang gitu ya. Ini beting, nah ini juga beting nih. Sehingga apa? Area di sini, kita bisa bilang, ini area ini ya. Sorry, warnanya kok kuning, harusnya saya ganti. Area ini merupakan area laguna dari si Mississippi Bay itu. Kenapa kok saya bilang laguna? Iya, karena dia memiliki tempat untuk bergabung atau berbaur dengan air laut hanya di beberapa lokasi kecil-kecil saja, tidak di seluruh lokasi di tempat tersebut. Nah, karena dia terhalang oleh beting-beting ini ya, beting 1, beting 2, beting 3, beting 4, dan ada beting 5 di sini. Ini adalah dari Sungai Mississippi ya. Mississippi adalah sungai yang sangat panjang, berawal dari daerah Midwest di atas sana, berawal dari danau, saya lupa danaunya, kalau nggak salah Three Great River gitu ya, ada danaunya ada banyak, 3 danau besar, lalu turun ke bawah di Mississippi, di daerah
New Orleans kalau tidak salah, seingat saya kota di dekat sini itu. Nah, kita lanjutkan adik-adik sekalian, kembali. Nah, yang menghalangi itu namanya apa, Pak? Yang menghalangi yang di bawah-bawah warna merah ini ya, itu namanya adalah beting. Nah, beting itu ada kok bisa ada, kenapa, Pak? Nah, bisa jadi beting itu ada gara-gara pasir. Pasir yang terbentuk dari pasir dasar laut yang terangkat dan diendapkan oleh gelombang laut. Alias ini berarti gelombang laut itu saking besarnya turun ke bawah lalu dia mengangkat pasir yang ada di dasar laut dan membuat dia tertahan di situ, diendapkan lama-lama akhirnya muncul dari permukaan lautnya sehingga dia terbentuk dari pasir yang ada dari dasar laut. Ini berarti beting yang terbentuk gara-gara lautan, bukan beting yang terbentuk gara-gara apa namanya? Bukan beting yang terbentuk gara-gara daratan atau sungai. Nah, beting yang kedua, beting lumpur sedimen itu beting yang dibawa oleh sungai. Alias dia merupakan dari sedimen yang terbawa oleh sungai, seperti contoh di Sungai Nil dan juga di Sungai Rio de la Plata. Tapi wabil khusus yaitu di Sungai Nil karena ini beting-beting juga ya. Karena dia merupakan sebuah lumpur sedimen yang tertahan di mana yang tertahan di estuari tersebut. Karena dia tertahan oleh gelombang dan arus laut dari si lautan itu sendiri sehingga diendapkan di sebelah muka muaranya alias di sebelah estuarinya. Kalau Anda lihat di Sungai Nil itu betul-betul tertahan di sebelahnya gitu ya. Kalau kita bilang estuari berarti ya di ujung kiri estuarinya. Begitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu beting karang. Beting karang itu apa? Yaitu berasal dari batu atau tanah pantai yang tererosi. Biasanya kalau Anda ingat tanah lot dan beberapa yang lain gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari beting karang karena dia merupakan sebuah teluk yang tidak tererosi. Yang lainnya tererosi tapi tanah lot itu kan seperti di tengah-tengah lalu ada kayak jalur menuju ke sana gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari beting karang. Nah, yang terakhir adanya beting tanah gitu ya. Yang berasal dari ujung yang tererosi pinggirannya namun bertambah panjang karena tambahan endapan di ujungnya akibat arus laut dan gelombang. Artinya bagaimana? Maksudnya adalah beting tanah itu ketika ada seperti ini gitu ya. Nah, pinggirnya itu tererosi, tapi ini kayak beting gitu gini ya, set gitu. Nah, pinggirnya itu sebenarnya tererosi, tapi akhirnya malah ditambahin gitu. Akhirnya malah menjadi lebih banyak endapannya karena akibat arus laut dan gelombang. Jadi di satu sisi dia mengalami erosi gitu ya. Itu dalam hal ini adalah abrasi gitu karena kena air laut gitu. Tapi di satu sisi dia juga nambah ke bagian kanan ataupun kirinya karena efek arus laut dan gelombang menyebabkan dia membawa endapan-endapan yang akhirnya tertahan juga di area tersebut. Itu adik-adik sekalian. Ini adalah contoh dari lagun gitu ya dan lanjut masih ada beberapa ya, lumayan banyak. Yang pertama biar cepat saja kalian sudah harus mulai kuliah sebetulnya sekarang. Tipe fjord bacanya adalah fjord gitu ya. Fjord, estuari tipe fjord itu adalah estuari yang terbentuk di muara sungai yang berlembah dalam karena tererosi oleh aliran es. Sehingga fjord itu biasanya selalu adanya hanya ada di daerah fjord biasanya ada di daerah utara. Utara mana? Utara lintang. Alias berarti di daerah Eropa Utara, Amerika Utara, dan daerah-daerah utara yang lain. Itulah kenapa namanya fjord, karena fjord itu berasal dari bahasa Skandinavia gitu ya. Kalau Anda lihat di Norwegia, Anda lihat di Swedia dan beberapa tempat yang lain, estuari tipe fjord ini yang paling banyak terjadi karena memang dia harus terpengaruh oleh apa? Aliran es gitu ya. Mempunyai lembah dengan penampang serupa huruf U dan yang penting adalah bertebing curam dengan dasar yang berbatu-batu dan berkontur akibat terkikis aliran gletser. Di hulunya estuari ini bisa menjadi sangat dalam
di hulunya gitu ya. Namun ujungnya dangkal karena ada endapan serpih-serpih batuan yang membentuk beting atau gosong di bawah air. Nah, contoh dari fjord adalah seperti ini. Mari kita coba lihat sama-sama. Fjord gitu ya. Kita bisa lihat di internet. Nah, ini adalah contoh-contoh dari fjord, berasal dari bahasa Skandinavia, betul ya? Kalau Anda bisa lihat nih, fjord. Nah, berasal dari bahasa Skandinavia. Kalau Anda bisa lihat gambar-gambar fjord seperti yang sudah dijelaskan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh fjord. Nah, kalau Anda bisa lihat fjordnya gitu ya. Ini kita bisa lihat, jangan what is fjord. Saya lihat view image gitu ya. Wah, bagus sekali ya. Definisi di situ sudah lengkap ya. Anda bisa lihat di sini. Lembah dengan penampang serupa huruf U bertebing curam. Coba Anda lihat. Apakah bertebing curam? Sangat curam. Nah, ini merupakan sebuah sungai. Gitu ya. Dan fjord ini terjadi gara-gara apa? Kikisan dari si gletser-gletser. Gletser itu apa? Gletser adalah es yang mulai mencair dan menjadi sumber air tawar. Itu merupakan gletser. Awal dari sebuah sungai biasanya kalau di daerah utara. Kalau di Indonesia kan awal dari sungai hulu, dari mata air ya. Nah, kalau ini dari gletser biasanya. Itu adalah contoh dari tipe fjord. Dan bisa jadi di sini ada adik sekalian, ini tuh sebenarnya dalam sekali gitu ya. Kenapa dalam? Ya karena dia memiliki terpengaruh oleh efek dari si fjord tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya estuari berdasarkan pengaruh tektonik, karena pengaruh tektonik. Nah, estuari ini itu biasanya terjadi gara-gara dia berada di area yang sangat aktif lempeng tektoniknya. Sehingga ketika ada perubahan lempeng tektonik gitu ya, dia berefek kepada si estuarinya. Dan estuari ini sangat sedikit di dunia gitu ya. Kalau Anda bisa dapatkan contohnya, mana sih ininya? Oh, tidak terlihat. Sangat sedikit ditemukan, salah satunya adalah di Teluk San Francisco. San Francisco Bay yang merupakan pergerakan dari Sesar San Andreas, bukan game ya ini, bukan GTA, tapi ini adalah Sesar San Andreas atau San Andreas Fault yang ada di bagian west coast dari United States of America kalau Anda bisa lihat. Nah, ini Sesar San Andreas yang memang betul-betul memotong tengah dari si west coast di Amerika itu, dan efeknya adalah menjadikannya sebuah, kalau kita bisa bilang sebuah estuari. Ini adalah sungai ya, sungai San Francisco yang mana estuarinya berbentuk khusus gitu. Ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara efek tektonik. Kalau ada orang bilang, loh Pak ini kok mirip sama lagun? Ya Anda bisa dibilang lah mirip sama lagun karena ada beting. Kalau Anda bisa bilang ini bisa dibilang beting. Tapi ini kan bukan beting ya. Bentuk ini terjadi gara-gara gerakan lempeng tektonik. Bukan gara-gara efek-efek beting yang tadi saya bilang. Ada beting karang, tanah, pasir, ataupun lumpur. Itulah mengapa ini bukan dinamakan lagun, tapi dinamakan estuari berdasarkan pengaruh tektonik. Selanjutnya, ini adalah estuari baji garam. Apa sih ini maksudnya? Estuari baji garam itu adalah estuari yang mana aliran air dari daratan itu mengatasi maksudnya air laut. Sehingga apa? Air tawar itu nanti mengalir di atas lapisan air laut gitu ya. Nah, kalau Anda lihat, jadi air tawar dan air laut ini itu tidak bergabung gitu. Kalau nanti Anda misal main ke sebuah tempat yang merupakan estuari baji garam, Anda bisa minum air di bagian atasnya itu tawar, Anda nyelup agak dalam, itu bisa jadi mulai tidak tawar alias mulai menjadi sebuah air asin karena air tawar dan air 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 tawar dan air tawarnya begini ya, ini lihat dari pinggir gitu. Ini air tawar, ini air laut, ini tawar, ini air laut, itu betul-betul apa? Betul-betul berpisah, tidak ada
penggabungan. Ada penggabungan tapi biasanya kecil hanya di daerah tengah sini. Pada dasarnya itu lumayan jelas perbedaan antara air tawar dan air lautnya. Begitu adik-adik sekalian. Nah, jadi kalau misal semakin ke laut, nah nanti air tawarnya ini semakin tipis gitu ya. Air tawarnya itu semakin ke atas begini. Nah, semakin banyak air lautnya. Nanti lama-lama kalau semakin ke laut, apa yang terjadi? Ya nanti habis air tawarnya, sisa air laut saja. Itu adalah estuari Baji Garam. Nah, estuari ini disebut estuari berstratifikasi sempurna karena air tawar, air laut, dan lapisan campuran di antara keduanya itu sangat jelas. Nah, contoh yang lain adalah estuari bercampur sebagian, alias air pasang itu seimbang dengan aliran air tawar. Sedangkan kalau yang Baji Garam, yang stratifikasi sempurna, aliran air tawarnya itu lebih deras daripada air pasangnya, sehingga apa? Sehingga air tawarnya itu menguasai di atas, air lautnya itu ambil di bawah karena memang densitasnya kan lebih berat, jadi dia lebih berat ke bawah. Dan ini stratifikasinya jelas. Air tawar campuran sedikit lalu air laut. Sedangkan kalau yang bercampur sebagian itu air pasangnya kurang lebih seimbang dengan air tawar sehingga dia adanya turbulensi alias akhirnya apa? Di kolom-kolom air itu tidak ada pembagian yang jelas. Misal kayak begini gitu ya. Ini air tawar, ini air laut, tidak seberapa begitu. Bisa jadi di semuanya ini salinitasnya atau tingkat keasinannya adalah hampir sama. Sehingga stratifikasi atau pengelasan dari kadar garamnya itu tidak vertikal kalau yang bercampur sebagian ini, tapi horizontal. Seperti yang kemarin saya pernah jelaskan di materi oceanografi pesisir, yaitu adanya arus berdasarkan perbedaan salinitas atau densitas. Contohnya adalah estuari Teluk Chesapeake di Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah teluk, jadi pendefinisian berdasarkan baji garam ataupun bercampur sebagian itu agak sedikit berbeda dengan estuari fjord, laguna, dan sungai yang tenggelam. Mengapa? Karena estuari yang baji garam dan berstratifikasi sebagian itu pembagiannya adalah gara-gara stratifikasi atau pengelasan dari si air tawar ataupun air laut yang ada di dalamnya, bukan gara-gara bentuk dari si estuarinya itu sendiri. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya ada estuari homogen vertikal, artinya apa? Kalau yang ini baji garam itu tawar lebih kuat daripada laut. Kalau stratifikasi sebagian itu apa? Tawar dan laut sama-sama kuat. Sedangkan yang terakhir, yang selanjutnya homogen vertikal itu akhirnya apa? Dia ini air lautnya jauh lebih kuat daripada air tawarnya. Sehingga efeknya apa? Stratifikasinya itu hampir tidak ada. Betul-betul sama semua tingkat keasinannya. Jadinya tidak ada lagi batas yang jelas antara air tawar dan air asin di estuarinya, membuat semuanya menjadi sifatnya itu gradual. Artinya, oh di sini air tawar, nanti tiba-tiba mulai campur, campur, lebih kuat air laut, terakhir tiba-tiba jadi air laut seluruhnya. Begitu. Nah, selanjutnya ada juga itu estuari inversi yang merupakan estuari yang karena dia ada di tempat beriklim kering, penguapannya lebih banyak daripada air tawarnya, sehingga aliran air laut dan air tawar yang masuk itu sama-sama nanti berevaporasi atau menguap, yang akhirnya di daerah situ, di estuari situ itu salinitasnya maksimum, karena ingat ketika air itu menguap, garamnya masih sisa, tapi airnya menguap. Jadi air dan garam yang masih tersisa itu betul-betul pekat atau densitasnya besar, salinitasnya besar sekali. Nah, nanti air dengan kadar garam tertinggi itu namanya berat ya, karena densitasnya berat, dia akan tenggelam dan mengalir ke laut di lapisan bawah, sehingga nanti membentuk sebuah conveyor belt karena dia memiliki densitas yang berat atau salinitas yang besar.
Itu. Ya. Sehingga pola stratifikasinya itu kebalik dengan estuari baji garam. Kalau baji garam itu apa? Kalau baji garam kan di sini bisa let's say ini air laut, di sini air tawar. Ini T gitu, tawar ya. Ini L laut gitu ya. Nah, kalau inversi kebalik, yang atas adalah laut, yang bawah adalah tawar. Kalau di yang inversi itu adalah ini laut, ini tawar. Karena yang laut lebih banyak terbentuk gara-gara di atas ini banyak mengalami evaporasi atau penguapan. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah estuari yang berkala. Jadi, yang mana estuari ini tuh periodik. Berubah-ubah sifat dan tipenya secara dramatis tergantung masuknya air tawar gimana. Lebih banyak dari air laut kah atau malah kebalikannya, kebanyakan air laut atau kebanyakan air tawarnya. Jadi kalau saya simpulkan gitu ya adik-adik sekalian ya, jenis estuari itu kalau berdasarkan fisiknya atau topografinya gitu ya, kita bisa bedakan yaitu estuari lembah sungai tenggelam. Yang kedua adalah ada estuari apa? Masih ingat tadi? Yaitu estuari laguna gitu ya. Yang kedua adalah laguna, lalu yang ketiga adalah fjord, dan yang keempat adalah estuari pengaruh tektonik. Sedangkan kalau berdasarkan karakteristik air di dalamnya, itu yang pertama ada baji garam, ya, tawar lebih kuat daripada laut, lalu ada campuran gitu ya. Ini adalah tawar sama kuat dengan laut, dan yang terakhir yang selanjutnya ada apa tadi namanya? Homogen vertikal alias tawar lebih rendah daripada laut kekuatannya, dan terakhir adalah inversi kebalikan gitu ya, adanya evaporasi yang lebih besar daripada laut dan tawar. Dan terakhir nomor 5 itu ada yang tadi namanya adalah berkala, berganti-ganti. Jadi simpulannya adalah seperti itu adik-adik sekalian. Ada beberapa jenis estuari-estuari berdasarkan hal seperti itu, dan semuanya itu penting untuk kita ketahui dalam pembangunan. Kenapa? Karena kalau kita mau merekayasa, kita ya harus tahu jenis estuarinya agar kita bisa menjaga lingkungannya. Jangan sampai sebuah estuari homogen vertikal kita rubah menjadi baji tawar gara-gara kita ngeblok si lautnya itu. Jadi tetap harus berkelanjutan. Itu saja adik-adik sekalian, waktunya sudah habis sepertinya ini ya, sudah lumayan lama. Sekian dari saya. Nanti di sore hari kalau sempat kita adakan waktu pertemuan dengan Google Meet. Tapi kalau ternyata tidak ada, nanti bisa tanya jawabnya seperti biasa saya buat di Google Classroom. Anda bertanya, nanti saya menjawab melalui sheet tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup adik-adik sekalian kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.